Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Ainulita. Saya dari Fakultas Teknologi dan Bisnis Universitas Yatsi Madani dengan nomor induk mahasiswa yaitu 230504882. Nah, dalam video ini saya mempersembahkan untuk memenuhi tugas mata kuliah Dasar Logika dan Algoritma yaitu dengan dosen pengampu Bapak Ihsan Maulana Eskom MTI. Nah, materi yang akan kita bahas yaitu seputar tentang pengertian flowchart, jenis-jenis flowchart, simbol-simbol flowchart, dan yang terakhir contoh bentuk flowchart. Yang pertama ada pengertian flowchart. Nah, flowchart atau dalam bahasa Indonesia juga disebut dengan diagram alir atau bagan alir. Nah, flowchart ini adalah sebuah ilustrasi visual yang menggambarkan alur kerja atau proses dari suatu kegiatan. Nah, flowchart juga menggunakan simbol-simbol tertentu yang sudah distandarisasi untuk menunjukkan setiap langkah dalam proses tersebut. Simbol-simbol ini mewakili aktivitas, keputusan, dan arah aliran informasi. Dengan menggunakan flowchart ini, nah, proses yang sulit itu pun bisa dijelaskan secara sederhana dan mudah dipahami. Jadi tujuan flowchart ini tuh untuk kayak kan dari proses yang rumit bisa disederhanakan dengan dan mudah dipahami dengan flowchart ini. Nah, seperti itu. Lanjut ke jenis-jenis flowchart. Nah, di sini ada 10 jenis flowchart kurang lebih. Nah, yang pertama itu ada flowchart system atau sistem flowchart. Jenis flowchart ini menggambarkan keseluruhan proses dalam suatu sistem, mulai dari input data, proses, pengolahan data, hingga output data. Yang kedua ada flowchart dokumen atau dokumen flowchart. Flowchart dokumen menggambarkan alur dokumen dalam suatu organisasi. Nah, yang ketiga ada flowchart skematik atau skematik flowchart. Nah, flowchart ini menggunakan gambar dari simbol untuk menggambarkan proses secara lebih detail gitu. Yang keempat ada flowchart proses atau proses flowchart. Nah, flowchart proses ini mirip sama flowchart sistem. Nah, tetapi flowchart proses ini lebih fokus pada langkah-langkah dalam suatu proses gitu. Nah, lanjut yang kelima ada flowchart program atau program flowchart. Flowchart program ini menggambarkan alur logika dalam suatu program komputer. Nah, yang keenam ada flowchart data flow diagram atau DFD. Nah, flowchart DFD ini menggambarkan aliran data dalam suatu sistem. Yang ketujuh ada flowchart Business Process Model Analyzation atau BPMN. Flowchart BPMN ini adalah sebuah flowchart yang relatif baru dan digunakan untuk menggambarkan proses bisnis biasanya. Yang kedelapan ada flowchart UML Activity Diagram. Flowchart UML Activity Diagram ini adalah jenis flowchart yang digunakan untuk menggambarkan alur kerja dalam suatu sistem. Nah, yang kesembilan ada flowchart Streamline. Nah, flowchart Streamline adalah jenis flowchart yang membagi proses menjadi beberapa kolom. Nah, yang terakhir ada flowchart cross-functional flowchart. Flowchart cross-functional flowchart adalah jenis flowchart yang menggunakan bagaimana berbagai departemen atau tim bekerja sama atau tim nih, berbagai departemen atau tim bekerja sama dalam suatu proses. Nah, singkatnya kayak gitu, seperti itu jenis-jenis flowchart itu. Nah, ada 10. Ada flowchart system, flowchart dokumen, flowchart skematik, flowchart proses, flowchart program, flowchart data flow, flowchart business process model analyzation, flowchart UML, activity diagram, flowchart streamline, and flowchart cross-functional flowchart. Lanjut di sini ada simbol-simbol flowchart. Yang pertama ada terminator. Nah,
Terminator ini, terminator ini digunakan untuk menunjukkan awal atau akhir dari flowchart. Nah, yang kedua ada proses. Proses ini menunjukkan suatu proses atau aktivitas. Yang ketiga ada decision. Decision ini menunjukkan suatu keputusan. Nah, yang keempat ada input atau output. Nah, input atau output ini menunjukkan input data atau output data. Yang kelima ada on-page connector. On-page connector ini menghubungkan dua bagian flowchart yang berada pada satu halaman. Nah, jadi kalau satu halaman itu makanya on-page connector. Nah, beda lagi sama off-page connector ini yang keenam. Kalau off-page connector ini penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada halaman yang berbeda. Nah, jadi kalau on-page connector itu satu halaman, kalau off-page connector itu berbeda halaman. Dan selanjutnya itu simbol-simbol flowchart lainnya itu ada preparation. Preparation ini menunjukkan persiapan yang diperlukan sebelum memulai suatu proses. Nah, yang kedua ada dokumen. Dokumen ini untuk menunjukkan persiapan yang diperlukan sebelum memulai suatu proses. Nah, yang ketiga ini ada database. Nah, database sendiri ini untuk menunjukkan database. Nah, yang keempat ada manual input. Manual input ini untuk menunjukkan input data manual. Nah, yang kelima ada merge. Merge itu untuk penggabungan dua aliran data. Yang keenam ada predefined process. Nah, simbol ini menunjukkan proses yang sudah terdefinisi sebelumnya. Oke, selanjutnya di sini ada contoh flowchart membuat es buah. Nah, di sini saya ada contohnya nih, contoh flowchart. Nah, di sini saya mengambilnya contohnya itu membuat es buah. Nah, yang pertama ada mulai. Karena bulat itu kan memulai, ada mulai. Nah, yang kedua ada siapkan bahan-bahan. Yang ketiga ada cuci bersih buah-buahan. Yang keempat ada potong buah kecil-kecil. Yang kelima ada masukkan buah-buah yang sudah dipotong ke dalam wadah. Nah, yang seterusnya itu selanjutnya ada tambahkan air, gula, dan es batu. Jadi setelah masukkan buah-buahan yang sudah dipotong ke dalam wadah itu tambahkan air, gula, dan es batu. Air, gula, dan es batu. Nah, selanjutnya ada aduk rata, diaduk semuanya biar agar tercampur rata. Selanjutnya ada tambahkan susu kental manis dan sirup sesuai selera. Ini terserah mau pakai sirup koko pandan, sirup melon, atau sirup perisa jeruk juga nggak. Nah, selanjutnya aduk kembali agar tercampur rata juga. Selanjutnya ada sajikan es buah dalam wadah. Sudah nih, sajikan es buah dalam wadah. Dan yang terakhir itu selesai. Es buah, silakan dinikmati. Nah, seperti itu ya teman-teman, contoh flowchart membuat es buah. Jadi ada bagian-bagiannya seperti ini nih. Dari sini ke sini, selesai. Jadi mulai sama selesai itu bentuknya sama. Ini namanya input. 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 Sama aja. Ya. Ini input. Sekolah cuci bersih buah-buahan sampai potong buah-buahan itu decision. Nah, yang kok persegi panjang ini tuh namanya proses nih. Diproses tuh, dimasukkan buah-buahannya yang sudah dipotong ke dalam wadah, ditambahkan air, gula, dan es batu, diaduk rata, terus tambahkan susu kental manis dan sirup sesuai selera, aduk kembali, dan sajikan es buah dalam wadah itu. Ini semuanya proses ya. Nah, kalau selesai ini sama dengan mulai bentuknya. Nah, seperti itu jadinya. Terima kasih, sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang salah atau penjelasan yang salah atau penjelasan yang belum dipahami, mohon dimaafkan karena saya
Se- masih masih dalam pembelajaran, masih dalam belajar. Billahi taufiq wal hidayah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.